Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak Enda gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak Cynthia? Luar biasa Kak. Adik-adik di rumah gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kakak udah siapin Alkitabnya belum? Udah dong Kak. Adik-adik di rumah pasti udah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Untuk itu, yuk kita siapkan diri kita, pikiran kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan juga persembahannya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kakak minta kita akan bersatu teduh sejenak, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Ya, Kak Cynthia, apa tema kita hari ini, Kak? Tuhan berkenan kepada anak yang mau mendengar didikan. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik di rumah dan kakak Endang juga nih untuk bersuka cita sambil menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita bangkit berdiri ya semuanya, ada gerakannya loh. Ya. Yang disampaikan oleh Amang Pendeta Ermon Siahaan. Adik-adik, firman Tuhan ini akan mengingatkan kita untuk belajar mendengarkan didikan. Kakak Endang, kita siapin juga nih Alkitabnya lagi yuk. Sambil mengingatkan adik-adik. Alkitabnya jangan lupa disiapkan ya. Yang belum menyiapkan, yuk disiapkan Alkitabnya. Sambil kita menyanyikan lagu seperti Samuel Kecil. Hati
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu HKBP Pejuang. Terangilah hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Amang harap semua adik-adik semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Amang harap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya seperti yang kakak-kakak guru sekolah minggu tadi katakan. Kita mari-mari bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Amang akan bacakannya bersama-sama, adik-adik juga membacanya di rumah bersama-sama. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, siapa dari antara adik-adik yang sudah menerima raport UTS, ujian tengah semester? Mungkin ada sebagian yang sudah menerima ya. Siapa? Ayo yang mendapatkan semua nilainya A. Wah, ada yang dapat semua nilai A. Siapa yang mendapatkan nilai C? Ada? Wah, ada masih anak-anak yang dapat nilai C. Nilai D? E? Oh, kalau E nggak ada ya. Tapi mungkin dari antara adik-adik ada yang puas ya, karena sudah bersusah payah belajar di rumah, belajar bersama orang tua, daring, dan hasilnya memuaskan. Tapi masih ada juga yang dapat nilai tidak memuaskan. Ayo, kenapa? Apa yang membuat adik-adik mendapat nilai yang tidak memuaskan? Mungkin ada adik-adik yang tidak memperhatikan pelajaran dari gurunya, atau ada yang malas mengerjakan pekerjaan di rumah, atau ada yang ngantuk waktu belajar dari gurunya. Pokoknya nanti lain kali di ujian akhir sekolah nilai adik-adik harus lebih meningkat. Oke, semangat di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan juga bagi kita hari ini menekankan bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak bisa terlepas dari apa yang dikatakan dengan didikan. Didikan, pengajaran, pendidikan. Pendidikan itu perlu. Karena apa? Karena pendidikan adalah modal kita untuk bisa menjalani kehidupan yang berbahagia. Pertanyaannya, adik-adik mau berbahagia tidak? Ada yang mau hidupnya susah tidak? Kalau ada yang mau hidupnya susah itu dipertanyakan. Tapi semuanya pasti ingin hidup bahagia. Nah,
Nas firman Tuhan bagi kita hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan didikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Salah satu dari panca indera adalah telinga, kuping. Fungsinya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang baik. Mendengar pengetahuan. Mendengar pengajaran. Mendengar pendidikan. Coba adik-adik di rumah, masih ada enggak adik-adik yang suka tidak mau mendengar apa perintah orang tua, atau acuh, atau tidak peduli, sudah dipanggil namanya, tapi tetap tidak mau mendengar, tetap saja bermain-main, atau tetap saja melakukan hal yang lain, padahal orang tua sudah mengajar, mendidik, atau mengatakan yang penting bagi adik-adik. Nah, kalau begitu, kita harus diingatkan menggunakan telinga untuk mendengar hal yang baik, yang bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah guru yang terutama di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup kita semua. Sebagai orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memanggil dan memilih orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi alat Tuhan, mengajarkan, mendidik, memberi pengetahuan, supaya hidup kita, jalan kita, boleh kita lalui dengan arahan Tuhan, arahan kehendak Tuhan. Siapa-siapa saja, ayo. Ada guru, ada orang tua, ada kakak, atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, mereka dipakai Tuhan untuk mengajarkan yang baik, untuk memberikan pengetahuan. Oleh karena itu, wajib kita mematuhi dan menghormati mereka. Hiduplah di dalam pendidikan, pengajaran yang dari Tuhan, yang disampaikan melalui orang-orang tua kita. Ayo, masih ada enggak adik-adik yang suka melawan kepada orang tuanya? Masih ada enggak adik-adik yang tidak peduli dengan arahan atau bimbingan orang tuanya? Moga-moga adik-adik sekolah minggu HKBP Juang semua adalah adik-adik yang mencintai pendidikan, yang mencintai pengetahuan, yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan oleh orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita. Dengan demikian, maka kita akan berbahagia. Maka dengan demikian, kita menjadi anak-anak yang berguna di hadapan orang tua, di hadapan teman, terlebih di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami agar senantiasa dengar-dengaran akan didikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari, yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu Alkitab, melalui orang tua kami, melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami yang mengasihi kami. Kuatkanlah kami, tuntun kami Tuhan, ajari kami. Berkatilah adik-adik sekolah minggu-Mu HKBP Pejuang dimanapun mereka berada. Kami serahkan adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Kami serahkan juga orang tua mereka yang berjerih payah melakukan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan, Engkau kuatkan. Untuk semua hikmat dan pengetahuan yang anak-anak-Mu telah capai dalam hidupnya,
semua itu baiklah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Hai adik-adik, hari ini kakak Cynthia nggak sendirian loh. Siapa yang di sini udah kangen sama Neka? Kita panggil Neka yuk, Neka. Halo Kak Cynthia. Halo Neka. Neka gimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak. Wah luar biasa, puji Tuhan. Tadi Neka sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta? Udah Kak. Tadi Amang Pendeta cerita tentang apa? Kata Amang, anak-anak harus mau mendengarkan didikan atau nasihat. Neka sudah melakukannya belum? Udah dong Kak. Coba sebutin yang Neka lakukan kalau Neka benar-benar mendengarkan didikan orang tua. Neka, kalau aku dipanggil sama papa atau mama atau abang atau kakak, aku segera mendengar. Terus ada lagi nggak yang lain? Kalau disuruh bobo cepet atau bobo siang, aku juga mau loh Kak. Wah luar biasa Neka. Neka aja jadi anak yang penurut dan dengar-dengaran. Adik-adik di rumah jangan mau kalah sama Neka. Selalu menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Dengar-dengaran kepada abang, kakak, papa, dan mama. Adik-adik ingat ya, harus menjadi anak yang turut dan dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Benar kan Neka? Benar Kak? Iya. Untuk itu kakak mau ajak Neka sama adik-adik di rumah untuk berbangkit berdiri. Kita mau bersukacita kembali sambil menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Neka, kita panggil kakak Endang yuk. Kakak Endang. Halo Neka. Ini dia kakak Endang. Bang musik Bang. Pakai gerakan ya Neka. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, 27 September 2020. Tema kita hari ini adalah Tuhan berkenan kepada anak yang mendengar didikan, yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta Ermon Siahaan. Adik-adik, untuk yang berulang tahun dari tanggal 21 September sampai 27 September, Amang Pendeta, guru sekolah minggu, dan teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak akan bacakan beberapa teman yang berulang tahun. Yang pertama adalah Nadine Sitangga, Chelsea Hutasoid, Raisa Nababan, Deborah Hutagaol, Gabriela Sitorus, Edgar Napitupulu, Yehezkiel Naibaho, Catherine Simanuk Khalid, Christabel Siburian. Dan mungkin ada beberapa adik-adik yang tidak kakak sebutkan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kak Endang, selanjutnya kita akan mereview aktivitas adik-adik sekolah minggu lalu. Yuk kita lihat yuk.
Nah, adik-adik, seperti yang Amang Pendeta tadi sampaikan bahwa kita harus mendengarkan nasihat atau didikan ya. Nah, mungkin adik-adik juga di rumah sering mama atau papa bilang, ayo minum susu, ayo minum jus, supaya apa Kak Cynthia? Supaya sehat. Supaya sehat. Nah, untuk aktivitas dari kelas Batita sampai kelas 1, adik-adik boleh difotokan ketika kalian sedang minum susu atau minum jus ya. Untuk yang kelas besar kan? Untuk yang kelas 2 sampai kelas 6, kakak kan sekarang nih sebagian ada beberapa ada yang lagi ujian PTS ya, ya, betul. Udah gitu kan belajarnya dari rumah. Betul kan? Nah, kakak mau adik-adik difotokan pada saat belajar, karena belajar itu juga salah satu pendidikan ya kayak pendidikan dari guru ataupun orang tua. Difotokan, dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Ya, betul. Adik-adik juga bisa share ke Instagram ataupun Facebook SKM HKBP Pejuang. Ya Kakak Endang, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita Kakak. Jadi siapin dulu persembahannya. Ya, Kak Cynthia, kalau persembahannya diberikan kepada siapa Kak? Nanti diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua yang sampaikan kepada sintua gereja HKBP Pejuang ya Kak. Atau bisa kirim juga loh Kak melalui rekening gereja HKBP Pejuang. Iya. Untuk itu mari kita angkat pujian Masikola Alama. Adik-adik, marilah kita mengakhiri doa ibadah ini dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.